Akademika. Perkembangan penyebaran virus corona COVID-19 memasuki fase baru, terutama ketika ada negara yang bermaksud menuntut pertanggungjawaban suatu negara yang dipandang menjadi penyebab dari penyebaran pandemik ini. Bagaimana perspektif hukum internasional? Dapatkah mengadili suatu negara? Dosen tamu kita adalah Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, dan Profesor Sefriani, pakar hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Jaksa Agung Negara Bagian Missouri di Amerika Serikat bernama Eric Smith telah mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut pertanggungjawaban negara Cina yang dipandang tidak mengambil banyak langkah penting di dalam mencegah penyebaran virus corona sehingga menyebabkan banyak kerugian material bagi warga negara Missouri. Sementara itu, beberapa negara lain mendesak dibentuknya suatu penyelidikan internasional independen untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa penyebab dari menyebarnya virus COVID-19 ini. Bagaimana pandangan pakar hukum internasional terhadap keinginan atau gugatan ke pengadilan nasional ataupun keinginan penyelidikan internasional terhadap suatu negara? Berikut penjelasan Profesor Hikmahanto Juwana. Sebenarnya membawa pemerintah Cina untuk bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 itu sangat sulit. Memang kesulitan itu akan dimulai pada waktu pihak yang ingin menuduh bahwa pemerintah Cina ataupun dari laboratorium di Cina atau hal-hal yang terkait dengan Cina dengan penyebaran COVID-19 itu kan harus melakukan penyelidikan, harus melakukan investigasi. Nah, kita tahu bahwa dalam konteks hukum internasional, Cina sebagai negara yang berdaulat tentu tidak akan membiarkan mereka-mereka untuk masuk ke Cina melakukan penyelidikan. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, bisa saja mungkin negara-negara akan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, ke Dewan Keamanan PBB. Misalnya saja terkait dengan sebuah negara yang diduga memiliki senjata nuklir, bisa saja berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB diminta untuk menerima mereka-mereka yang dari IAEA. Ya. Tapi permasalahannya adalah untuk mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB agar Cina mau membuka dirinya untuk dilakukan penyelidikan tentu akan sulit. Kenapa? Karena Cina adalah anggota dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto. Kalau saja sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB itu diveto oleh negara yang memiliki hak veto atau negara yang menjadi anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB, maka resolusi itu tidak akan pernah keluar. Ya. Jadi itu permasalahannya. Oleh karena itu, menurut saya akan sulit ya untuk membawa pemerintah Cina bertanggung jawab kalaulah dituduh melakukan kesalahan terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, dalam konteks yang demikian, sebenarnya penyelesaian bisa dilakukan secara hubungan internasional, bukan hukum internasional. Dalam artian bahwa pemerintah di berbagai dunia bisa menekan Cina untuk bisa lebih bertanggung jawab, dan Cina juga tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan di mana banyak mata tertuju pada apa yang terjadi di Cina terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Jadi sekali lagi, penyelesaian hukum dalam hal ini hukum internasional tidak akan menuai suatu keberhasilan. Walaupun demikian,
kita juga perlu mengetahui bagaimana sesungguhnya mekanisme untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu negara yang diduga melakukan suatu pelanggaran berdasarkan hukum internasional. Berikut ini penjelasan dari Profesor Sefriani. Bagaimana mekanisme penyelidikan itu saya di sini bagi 3. Yang pertama, penyelidikan itu bisa dilakukan sendiri oleh negara yang merasa dirinya dirugikan, tapi tentu saja di dalam batas-batas yang bisa diterima oleh hukum internasional, ya, dia tidak melanggar kedaulatan negara lain, tidak melakukan kekerasan. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh negara itu sendiri. Contohnya misalnya ya, di dalam kasus, kalau di dalam kasus WTO misalnya, negara yang merasa dirugikan karena ada praktek dumping yang dilakukan oleh negara lain, maka dia bisa untuk melakukan penyelidikan sendiri untuk membuktikan apakah benar negara tersebut melakukan dumping yang merugikan negaranya, atau mungkin ya negara lain pun juga bisa melakukan, untuk tidak di dalam kasus WTO, di dalam kasus yang secara umum negara juga bisa melakukan penyelidikan sendiri, yang kemudian nanti kalau dia sudah punya bukti yang kuat baru dia bisa bawa ke pengadilan internasional. Kemudian di samping negara itu sendiri, metode atau mekanisme penyelidikan juga dapat dilakukan oleh Dewan Keamanan. Ya, oleh Dewan Keamanan, dalam khususnya ketika Dewan Keamanan memutuskan telah terjadi pelanggaran atau ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan suatu resolusi, kemudian memerintahkan ya membuat suatu tim mungkin itu untuk diperintahkan untuk melakukan penyelidikan satu kasus. Satu contoh kasus konkret yang pernah terjadi di mana Dewan Keamanan memberikan kewenangan kepada Badan Atom Internasional untuk melakukan penyelidikan di wilayah Irak untuk membuktikan apakah di Irak ada senjata pemusnah massal atau tidak. Itu salah satu metode penyelidikan yang ada. Atau kemudian juga ada metode lain ya, yaitu dengan metode tim pencari fakta, non-inquiry, ini disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara damai ya, itu disebut dengan inquiry. Tapi tentu saja tim pencari fakta ini dibentuk harus kesepakatan kedua belah pihak, antara pihak yang merasa dirugikan sebagai korban dan negara yang dituduh ya. Tentu tidak mudah untuk ini karena harus ada, untuk penyelidikan itu harus di dalam hukum internasional harus ada kesepakatan dari negara yang di wilayahnya itu akan dilakukan penyelidikan. Ini yang tidak mudah, sangat sulit mungkin untuk membayangkan misalnya untuk suatu negara tertentu mau menerima wilayahnya diobok-obok ya untuk diselidiki apakah dia mengembangkan virus itu sebagai senjata pemusnah massal ya, sama seperti kasus ketika Irak, kasus Iran pun menolak ketika dia dicurigai telah mengembangkan senjata nuklir. Nah, sehingga tidak mudah untuk melakukan itu, tetapi yang bisa melakukan pemaksaan terhadap itu hanyalah Dewan Keamanan. Nah, itu saya kira adalah mekanisme penyelidikan ya yang yang dilakukan ya di dalam hukum internasional. Kalau pengadilan internasional sendiri seperti Mahkamah Internasional itu sifatnya pasif ya, dia tidak melakukan penyelidikan gitu, tetapi nanti para pihak itulah yang akan membuktikan ya apakah penyelidikan yang dia lakukan, tuduhan yang dia lakukan benar atau tidak, ya itu akan dibuktikan di pengadilan. Jika suatu negara dipandang telah melakukan suatu pelanggaran berdasarkan hukum internasional, maka tentu harus ada pertanggungjawabannya. Bagaimana mekanisme membawa negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut? Berikut penjelasan dari Profesor Sefriani. Tentu saja di sini untuk meminta pertanggungjawaban itu kita bisa gunakan mekanisme secara politik ataupun secara hukum. Secara hukum mungkin bisa kita bawa ke pengadilan internasional, ya, tapi untuk membawa ke pengadilan internasional dalam hal ini misalnya Mahkamah Internasional tentu dibutuhkan syarat, yaitu harus ada persetujuan dari negara yang dituduh tadi ya melakukan pengembangan senjata biologis tadi. Itu karena memang yurisdiksi Mahkamah Internasional itu dia akan memiliki yurisdiksi kalau ada persetujuan kedua belah pihak.
Tanpa itu maka mahkamah tidak memiliki yurisdiksi. Nah, yurisdiksi Mahkamah Internasional sendiri terkait dengan interpretasi perjanjian, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan hukum internasional, terkait juga adanya fakta-fakta ya. Ini mungkin relevan dengan kasus ini, ada fakta-fakta pelanggaran kewajiban hukum internasional. Itu antara lain adalah kewenangan dari Mahkamah Internasional. Nah, jadi nanti kalau betul bahwa itu terbukti ya, maka negara yang merasa dirugikan bisa mengajukan ke Mahkamah Internasional. Di sana harus membuktikan adanya pelanggaran kewajiban hukum internasional yang dilakukan oleh negara tersebut ya. Pelanggaran kewajiban hukum apa? Misalnya pelanggaran terhadap kewajiban hukum larangan pengembangan senjata pemusnah massal, larangan pengembangan senjata biologis, itu harus dibuktikan adanya pelanggaran tersebut, dan pelanggaran itu harus dapat dilimpahkan pada negara. Ya, itu adalah syarat untuk meminta pertanggungjawaban kepada negara di dalam hukum internasional. Ini kalau mekanisme itu melalui pengadilan internasional ya, dan nanti di sana kedua belah pihak ya, applicant dan defendannya itu akan berdebat ya lewat proses hearing. Demikian harus membuktikan negara applicant adanya bahwa hasil penyelidikan tadi bahwa betul-betul negara tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum internasional. Nah, kemudian diminta apa yang diminta, tuntutannya apa ya. Negara yang mengajukan tuntutan tadi dia akan mengajukan tuntutan apa saja yang dia tuntut dari negara yang terbukti melakukan pelanggaran tadi. Nah, kalau itu ini tadi mekanisme hukumnya bisa melalui Mahkamah Internasional ataupun arbitrase ya, yang tapi keduanya itu membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Sebaliknya untuk meminta pertanggungjawaban juga ya, tadi mekanisme yang di luar hukum, kalau tadi ada badan tertentu ataupun Dewan Keamanan itu yang melakukan penyelidikan sendiri, kemudian mereka menemukan bukti adanya pelanggaran tersebut, maka mekanisme meminta pertanggungjawabannya yaitu bisa kalau Dewan Keamanan ya, dia bisa menerbitkan satu resolusi ya, yang kemudian entah nanti tuntutannya apa dari resolusi itu yang isinya perwujudan pertanggungjawaban negara tadi yang terbukti dari hasil penyelidikan melakukan pelanggaran ya. Organisasi seperti WHO bisa juga ya, jadi setelah misalnya dia mendapat mandat untuk melakukan penyelidikan sebagaimana di pertanyaan pertama, nah kalau terbukti itu juga bisa meminta ya bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepada negara tersebut. Perdebatan klasik terkait dengan efektivitas hukum internasional biasanya terletak pada sanksi. Apalagi kalau itu berkaitan dengan negara superpower atau negara yang mempunyai hak veto dan sekutunya di Dewan Keamanan PBB. Tidak heran jika John Austin, seorang positivis, memberikan atribut hanya sebagai the positive morality kepada hukum internasional. Walaupun demikian, kita perlu mengetahui apa saja sanksi yang dikenal di dalam hukum internasional yang dapat diberikan kepada suatu negara jika melakukan suatu pelanggaran berdasarkan hukum internasional. Berikut penjelasan Profesor Sefriani. Nah, di dalam hukum internasional ya, sanksi ini kita kenal kalau di dalam pengadilan itu bentuk-bentuk sanksi ya itu terkait dengan reparation ya. Jadi negara yang diputus bersalah itu harus melakukan reparation, pemulihan ya. Nah, reparation itu ada 3 bentuk kalau di dalam hukum internasional. Yang pertama adalah ya ini bentuknya sanksi ya. Jadi negara itu diminta untuk memberikan kompensasi atau pecuniary, wujudnya adalah materi ya. Jadi memberikan ganti rugi entah berapa gitu jumlahnya kepada negara yang dirugikan itu atas dasar putusan pengadilan. Kemudian ya ini tentunya negara yang dirugikan tadi akan mengajukan tuntutan ya, berapa kerugian yang dia terima, termasuk kerugian di situ adalah keuntungan yang seharusnya dia dapatkan ya, tetapi kemudian rugi semua. Jadi bisa saja kemudian pertama bentuk sanksinya adalah negara tersebut yang terbukti melakukan kesalahan diminta untuk memberikan kompensasi. Yang kedua, tidak hanya kompensasi, bisa juga adalah bentuknya adalah satisfaction atau pemuasan.
di mana negara tersebut harus menyatakan permintaan maaf, ya permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan. Tentunya kalau dalam kasus COVID-19 itu dia merugikan hampir semua negara, ya. Saya kira tidak ada negara yang tidak terdampak oleh COVID-19. Jadi dia bisa diminta untuk secara terbuka menyatakan meminta permohonan maaf kepada pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga adalah restitution, ya, pemulihan kembali. Ini mengembalikan pada kondisi semula. Memang ini tepatnya biasanya digunakan untuk kasus-kasus pencemaran lingkungan. Jadi negara yang terbukti melakukan kesalahan pencemaran lingkungan, biasanya dia diminta untuk memulihkan kondisi. Ya, memulihkan kondisi seperti semula sehingga tidak ada pencemaran, itu bersih semuanya. Nah, apakah di dalam COVID-19 restitusi juga bisa diterapkan, ya? Jadi negara tersebut, ya, entah bagaimana metodenya, ya, sehingga virus tadi tidak ada lagi, betul-betul musnah, ya. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak, ya, dengan teknologi yang ada oleh para ahli, ya, meskipun ada pendapat juga virus itu tidak akan pernah musnah dari bumi ini, ya, akan selalu ada. Nah, kemudian kalau cara-cara atau sanksi seperti itu yang datangnya dari pengadilan itu tidak bisa atau mungkin negara tadi tidak patuh terhadap sanksi itu, ya, maka Dewan Keamanan bisa diminta perhatiannya untuk memaksa negara tadi untuk melaksanakan putusan tadi, ya, yang sanksi yang diberikan. Kalaupun itu tidak bisa, ya, karena di dalam hukum internasional tuh law enforcement-nya memang ada kendala, ya, ada kelemahan di bidang law enforcement dalam hukum internasional, karena hukum internasional tidak punya polisi, ya, tidak punya pihak yang setiap saat untuk mengawasi pelanggaran kewajiban hukum internasional yang dilakukan. Maka bisa mungkin masyarakat internasional itu bersatu biasanya, ya, untuk menerapkan retaliation atau pembalasan. Mungkin bentuknya itu seperti embargo, ya, sanksi-sanksi ekonomi itu bisa dilakukan terhadap negara yang terbukti melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional dan dia tidak mau mematuhi putusan pengadilan atau sanksi yang diterapkan kepadanya, ya, seperti embargo atau apa. Bahkan kalau itu dianggap mengancam perdamaian keamanan internasional, ya, itu atas nama bab 7 Piagam, Dewan Keamanan bisa menggunakan kekerasan, ya, untuk memaksa negara tadi melaksanakan putusannya. Di era borderless atau globalisasi saat ini, kedaulatan negara atau state sovereignty seharusnya dimaknai sebagai partisipasi aktif di dalam masyarakat internasional untuk mewujudkan suatu ketertiban, terutama apalagi jika itu terkait tentang kemanusiaan. Kita menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya terhadap keinginan mengadili negara terkait dengan perkembangan virus corona COVID-19 ini. Demikian kuliah hari ini, semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saran, komentar, dan usulan topik bisa Anda kirimkan melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Terima kasih. Salam Akademika.